Membahas terkait ledakan di SMAN 72 Jakarta yang diduga melibatkan pelajar sebagai pelakunya, kita sudah bersama dengan pengamat terorisme Islah Bahrawi. Selamat malam, Mas Islah. Selamat malam, Mas Ibra. Selamat malam semuanya. Mas Islah, ini Kapolri bilang terduga merupakan pelajar. Ini bagaimana bisa pelajar membawa benda yang berbahaya, benda yang meledak ke lingkungan sekolah dengan kondisinya menyebabkan siswa-siswa lainnya terluka? Bagaimana bisa sih? Ini celahnya di mana menurut Anda? Halo, Ya, baik. kira-kira berapa di Indonesia ini? eh, sorry, nge-lag ya. Silakan lanjut. Tadi agak sedikit nge-freeze, Mas Islah. Ya, sebenarnya apa yang terjadi tadi di Jakarta Utara itu sebenarnya juga bagian dari apa yang sering terjadi di belahan dunia lain, gitu ya. Kalau mau dibilang ini aksi terorisme, sebenarnya bukan aksi terorisme seperti aksi terorisme konvensional seperti yang sering kita temui di beberapa aksi teror gitu ya, aksi kekerasan gitu. Tapi apa yang terjadi di Indonesia ini sebenarnya adalah satu hal yang sangat baru gitu ya, yang biasanya terjadi di negara-negara di mana akses terhadap senjata itu sangat mudah. Jadi apa yang terjadi di Indonesia ini kalau dilihat dari angka statistik itu sebenarnya seringkali terjadi di negara-negara di mana akses terhadap senjata api itu sangat mudah untuk didapatkan, sehingga killing spree di beberapa sekolah seperti di Amerika ini sering terjadi gitu. Bahkan sudah terjadi sejak abad ke-19, 20, 21 dan seterusnya. Nah, di Indonesia ini menjadi hal yang baru dan ini bisa memberi gambaran kepada kita semua bahwa tidak selalu aksi teror di dalam satu situs tertentu itu disebabkan oleh faktor ideologi, juga karena faktor hatred atau kebencian atau dan sebagainya, tapi juga saya tadi di Kompas sudah bicara ya, tadi siang bahwa bisa jadi pelaku ini punya relasi langsung dengan situs yang menjadi target. Karena di awal saya mengatakan ini lone actor, ini lone wolf, bukan berbasis jaringan. Kenapa? Dia memilih sekolah tertentu, SMA 72, yang berada di dalam situs militer, di dalam Kodamar ya, di Marinir, di Komplek Marinir. Artinya apa? Ini punya tujuan khusus untuk melakukan itu. Lalu Tunggu. Ini kan tadi Kapolri, pasti Mas Islah saya potong. Kapolri kan tadi bilangnya terduga pelaku ini merupakan pelajar. Bisa sampai sejauh itu pikiran seorang pelajar ketika tadi melakukan aksi tadi tahu dipetakan bahwa ini berada di lingkungan militer sampai sejauh itu? enggak, artinya begini, sebenarnya apa yang dilakukan oleh pelaku-pelaku sejenis di beberapa negara, dia biasanya dari korban perundungan, biasanya di sekolah itu, apalagi yang kita ketahui belakangan ini, ternyata dia juga siswa di sekolah itu, kelas 12B. Jadi tersangka ini, terduga ini sebenarnya juga menjadi korban sehingga dia punya rasa dendam terhadap sekolahnya, dia punya rasa dendam terhadap teman-temannya. Dan ini yang sering terjadi juga di Amerika, mulai dari Columbine, ada Virginia Tech School, ada berbagai sekolah SMA di berbagai negara bagian dan juga di Eropa sering terjadi. Cuma bedanya mereka tidak melakukan pengeboman tapi menggunakan senjata organik, senjata api. Kenapa? Karena mudah diakses. Senjata api di Amerika mudah diakses sehingga mereka lebih menggunakan teknik killing spree untuk melampiaskan dendamnya terhadap sekolah atau dendamnya terhadap guru-guru atau dendam terhadap teman-temannya. Nah, ini menjadi satu perhatian yang serius ya, bahwa sekolah-sekolah ini pelajaran bagi kita semua bahwa guru-guru pendamping, guru-guru konseling ini harus betul-betul diaktifasi karena ternyata dari kejadian di Jakarta Utara memberi pelajaran kepada kita bahwa terorisme itu bisa terjadi karena apa saja, bahkan terjadi karena bullying. Oh. Nah, ini menjadi penting nih. Nah, ini sebenarnya di Indonesia karena baru mulai aja sehingga seolah-olah kita baru tersadarkan. Di Amerika ini hampir terjadi setiap tahun. Jadi perundungan-perundungan ini bisa mengakibatkan nilai pemberontakan kepada orang yang punya jiwa labil dan sebagainya. Saya Ini mengatakan sebetulnya ini kalau bukan misalkan betul
latar belakangnya ini kita tentu masih menunggu bagaimana investigasi dari polisi. Kalau misalkan betul latar belakangnya karena dugaan perundungan atau bullying, sebetulnya ini harus bisa diantisipasi dong oleh pihak sekolah. Ya, sekolah mungkin tidak bisa mengantisipasi, sama seperti penegak hukum seperti Densus 88 yang tidak bisa juga bisa mengendus, bisa mencium adanya mens rea perbuatan kekerasan. Karena apa? Karena memang paling sulit mendeteksi dini dari lone actor. Kalau untuk terorisme berbasis jaringan di Indonesia, saya kira Densus 88 itu udah hafal, udah kelotokan lah. Insya Allah sudah bisa diatasi. Yang menjadi masalah di berbagai negara hari ini adalah aksi-aksi teror, aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh lone actor, orang-orang yang kecewa, dia memilih introvert, dia memilih diam, sehingga ketika dia mengalami tantrum secara psikologi, dia melakukan kekerasan kepada situs-situs tertentu di mana dia merasa kecewa. Nah, resiliensi kekecewaan itulah yang kemudian memancing seseorang untuk melakukan aksi kekerasan. Mas Islah, singkat terakhir, jadi ketika misalkan ini sebuah hal atau kasus yang baru, yang Anda cermati ini baru, jadi bagaimana ke depan untuk mencegah agar siswa tidak mudah bisa mengakses bagaimana cara-cara melakukan aksi yang seperti teroris dan juga melukai teman-temannya? Ya, saya kira yang harus dilakukan hari ini ada dua faktor. Satu adalah bagaimana sebuah keluarga itu bisa mengawasi anak-anaknya, orang tua mengawasi anak-anaknya. Jangan sampai anak-anaknya itu mendapatkan misleading ideology, mendapatkan ideologi yang salah, baik itu agama maupun pengetahuan-pengetahuan tentang politik. Ini juga harus diawasi. Yang kedua adalah sistem konseling di sekolah-sekolah itu harus betul-betul bisa mendeteksi mana yang perilaku anak-anak itu mengalami gangguan, entah itu psikologi atau dia mengalami perundungan. Jadi sistem-sistem konseling dari guru-guru di sekolah itu harus diaktifasi betul. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Karena begitu kejadian yang sejenis ini biasanya kan melahirkan copycat berikutnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan enggak ya. Tapi yang terjadi di Amerika itu adalah copycat yang kemudian dia lakukan karena terinspirasi yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Semoga ini tidak ditiru oleh pelajar-pelajar lainnya. Terima kasih, Saya Bung Islah. betul, makanya pemerintah harus terlibat dalam proses konseling terhadap anak-anak SMA, SMP yang masih labil kejiwaannya. Terima kasih Mas Islah Bahrawi untuk pandangannya di program Kompas Malam hari ini.